Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat rindu mengenal kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah sumber kebenaran, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, dalam kami menghayati firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10-12. Kita baca ayat 11 yang berkata demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudara, dalam kemurahan Allah, dampak dari terpaparnya pandemi COVID-19 ternyata sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Khususnya yang paling dirasakan masyarakat adalah aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, banyak masyarakat mencari terobosan-terobosan baru untuk melakukan berbagai kegiatan, khususnya di bidang ekonomi produktif, memanfaatkan berbagai jenis obat-obatan herbal demi memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Berbagai sarana informasi ditelusuri oleh masyarakat demi mendapat dukungan dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Virus corona belum sepenuhnya teratasi, tetapi syukur masyarakat tidak pantang menyerah dalam berkarya dan sekaligus sambil melindungi diri dari kemungkinan terpaparnya COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, Paulus dan Silas, dua hamba Tuhan ini, terus giat memberitakan kebenaran firman Tuhan di Tesalonika tentang Tuhan Yesus yang menderita dan bangkit dari antara orang mati. Banyak orang yang menyambut kabar baik ini. Tetapi banyak pula termasuk orang-orang Yahudi menolak, bahkan ingin mengadili Paulus dan Silas melalui sidang rakyat. Paulus dan Silas menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi ancaman yang tidak mudah. Tetapi puji Tuhan, Allah menggenapi janji penyertaannya bagi hamba-hambanya dan meluputkan Paulus dan Silas dari niat jahat orang-orang di Tesalonika. Pada malam hari, beberapa orang percaya di Tesalonika digerakkan oleh Tuhan menyuruh Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika untuk pergi ke Berea. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, di Berea Paulus dan Silas tetap semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang diberkati oleh Tuhan dan menjadi orang percaya. Mereka menganggap apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus beritakan, itu perlu dicermati lebih jauh, lebih mendalam,
bahkan mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dengan kerelaan hati, dengan tulus, dengan jujur, tanpa ada unsur paksaan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, ada semangat yang luar biasa, seperti semangat masyarakat yang kena dampak pandemi COVID-19. Orang percaya di Berea menyelidiki, mempelajari firman Tuhan setiap hari, bukan hanya pada hari Sabat saja. Mereka bukannya hanya percaya begitu saja, tetapi mereka menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang Paulus sampaikan. Mereka bertindak bagaikan orang yang memeriksa dokumen-dokumen yang penting. Kebenaran firman Tuhan tidak sekedar dokumen yang penting, tetapi firman Tuhan itu sangat penting, sangat-sangat berharga. Karena firman itu mengantar orang selamat untuk sampai di surga. Betul, setelah mereka menyelidiki, mereka mendapati dan percaya apa yang Paulus sampaikan benar adanya. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Injil yang Rasul Paulus beritakan dimengerti dengan benar, sesuai dengan kitab suci, dapat membawa seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kemurahan Allah, apakah kita sudah mendengar firman Tuhan dengan kerelaan hati dan menyelidikinya secara terus-menerus? Jangan sampai menyambut, menerima, menyelidiki firman Tuhan dengan kepongahan hati kita. Semestinya kita tidak memandang remeh ajaran firman Tuhan. Kita patut menyelidikinya, kita patut mempelajarinya, kita patut menghayatinya, kita patut menyimpan dalam hati kita dan memberlakukan dalam hidup sehari-hari, dalam kondisi, dalam situasi apapun. Biarlah kiranya kita punya kerinduan seperti itu, dan kita punya kegigihan hati untuk mempelajari, untuk menghayati firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, kepadamu kami mohon tuntunlah perjalanan hidup ini, agar hanya memikirkan hal-hal yang positif, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan giat menekuni kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.